asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu di hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW yang membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD Mugres dan Bapak Ibu guru SMP Muhammadiyah 1 yang saya hormati. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang sedekah yang paling utama. Sedekah yang paling utama satu adalah sedekah di saat kita sehat dan membutuhkan harta itu. Bukan menunggu kita sakit, justru kita lagi sehat walafiat. Banyaklah bersedekah, sebab banyak orang yang sedekah ketika sakit, sudah masuk rumah sakit baru mulai sedekah. Justru sekarang, saat ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah sedekah. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asdiqa a'akum minas solihin. Infakkanlah sebagian dari apa yang kamu berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata menyesali, wahai Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Penyesalan tidak ada manfaatnya. Jadi sudah menjelang meninggal baru dia mau sedekah. Seharusnya di saat dia sehat bersedekahlah. Itu sedekah yang paling utama. Atau di saat jiwa ini berat untuk bersedekah, segeralah sedekah. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling utama, yang paling besar pahalanya? Maka Rasulullah SAW bersabda, anta shaddiqa wa anta shahihun tahsha al-faqra wa ta'mulul baqa'a wa la tuhmila hatta idza balaghatil hulqum qultu li fulanin kada wa qad kana li fulanin. Sebaik-baik sedekah yang paling utama yaitu engkau bersedekah dalam keadaan sehat, dalam keadaan jiwa kamu pelit, berat untuk bersedekah. Engkau takut fakir dan engkau mencita-citakan kekayaan, yang pada saat itu engkau bersedekah. Jangan engkau tunda hingga nanti apabila nyawa sudah ada sampai di kerongkongan baru engkau berkata, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Ketahuilah harta itu memang milik si fulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa harta itu milik si fulan? Karena dia meninggal, bukan milik dia lagi. Milik siapa? Milik ahli waris. Yang milik dia adalah sekarang ini ketika dia sehat. Banyaklah bersedekah. Kita kalau sedekah seperti dibayangkan oleh setan itu, takut kefakiran, takut miskin, saat itu kita sedekah, perbanyak sedekah. Jadi sedekah pada saat sehat dan saat kita membutuhkan itu lebih utama. Kedua, sedekah kepada keluarga dan kerabat. Sedekah yang paling utama yaitu sebaik sedekah yang kita berikan kepada orang yang menjadi tanggungan keluarga kita dan juga kepada karib kerabat. Artinya kita berikan nafkah kita, bukan harta. Kita harus berikan kepada yang terdekat dengan kita.
istri, anak, kemudian sanak kerabat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Dan mereka memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin. Orang miskin yang benar itu yang pertama kali wajib memberikan nafkah untuk dirinya, istrinya, anaknya, orang tuanya. Itu wajib. Kemudian sekarang dia masih banyak kelebihannya. Kelebihan harta yang dia miliki itu ia berikan kepada siapa yang dicintai, yaitu anak kerabat, saudara dia, banyak saudara dia yang miskin, berikanlah. Kemudian keponakan yang miskin. Jika ada sanak famili yang kita dakwakan lalu dia tidak senang, kita ajak kepada kebaikan, kepada sunnah, tidak senang, musuh kepada kita, jelas dia saudara kita dan dia miskin, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afdhalus sadaqati as-sadaqati ala dzirrahimil kashihi. Seutama-utama sedekah kepada sanak kerabat yang memusuhi kita. Hadis riwayat Imam Humaizah. Meskipun dia memusuhi kita, tetap bersedekah kepada orang itu. 3. Sedekah yang paling utama yaitu sedekah kepada janda-janda miskin. Di antara sedekah yang paling utama yaitu kepada janda-janda yang miskin. Fadilah atau ganjarannya besar. Kalau kita berikan sedekah kepada orang miskin, 1 sedekah, tapi kalau kepada sanak kerabat kita dapat 2 sedekah. Sedekah dan menyambung tali silaturahmi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan Salman bin Amir radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, as-sadaqatu ala miskini sadaqatun wa ala dzil qorbati isnatani sadaqatun wasilatun. Sedekah kepada orang miskin adalah 1 sedekah, dan sedekah kepada kerabat mendapat 2 sedekah, yaitu menyambung kekerabatan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atadzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubadzir tabdzira. Dan berikanlah haknya kepada sanak kerabat yang dekat, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Jadi ingat, sebaik-baik sedekah yang utama kita berikan kepada sanak kerabat. Setelah itu berikan yang wajib kepada fakir miskin. Yang selanjutnya, yang keempat, sedekah di bulan Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Ini adalah seutama-utamanya sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bunyinya, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajuhun nasi wa ajuhu ma yakunu fi Ramadhana khayna yalqa'u Jibril wa kana Jibril alaihi salam biliqa'i fi kulli lailatin min Ramadhana fayuda risuhul Qur'ana wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwatu bil khairi minar rihil mursalah. Demikian sedekah yang paling utama di bulan Ramadan. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila itu ada kebaikan, itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu kalau ada kekurangan, itu adalah murni dari kekurangan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.